الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله والهدين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتضرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقضاء خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن فضلك اللهم يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى حضرة أبو زكريا بن يحيى النووي المسكي رحمه الله سيده الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik saja kita masih dalam pembahasan Al-Fatihah dan surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Kalau baca surat setelah Al-Fatihah, ya, dianjurkan kita mulai dari suratul Qaf sampai Anas, ya, suratul Qaf sampai Anas. Karena kenapa? Karena suratul Qaf sampai Anas itu adalah surat-surat yang tergolong pendek, tidak seperti suratul Baqarah, suratul Al-Imran, ya. Sangat dibaca hanya beberapa menit, ya, gitu. Nah, dalam pembacaan surat setelah Al-Fatihah dianjurkan ini jangan dipotong pembacaannya, ya. Artinya apa? Dipenggal-penggal, ya. Misalnya satu surat ada 10 ayat, dipenggal. Satu rakaat pertama 5 dulu, rakaat kedua besok ntar lagi, rakaat yang kedua 5 lagi. Atau malah enggak lagi, rakaat pertama surat tuh misalnya surat apa namanya Al-Ataka cuma 1 sampai 5 aja. Kirain rakaat kedua mau nyambung, nggak tahu enggak surat lainnya, nggak boleh. Kalau bisa jangan dilakukan itu, dan kalau bisa full satu surat, jika ini surat-surat pendek, satu surat dibaca semuanya dalam satu rakaat, ya, baik itu. Lalu ditambahin lagi wa ghairaha, ya. Sabata fi sahih ada Rasulullah SAW ditetapkan dalam kesahihan bahwasanya Rasulullah SAW kana yutawwil fir rakaat, beliau selalu memanjangkan di dalam setiap rakaat yang bulan dalam setiap rakaat yang pertama minas subuh, di dalam sholat subuh, wa ghairiha ma la yutawwil fi saniyah, dan di rakaat-rakaat yang lainnya beliau tidak memanjangkannya, ya, di dalam rakaat yang kedua. Jadi Rasulullah ketika rakaat pertama dalam sholat subuh, surat pertama yang dibaca di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, ya. Adapun seperti surat Sabih Isma Rabbikal A'la, ya, terus itu kan nyambungnya pasti nanti Al-Ataka, ya, Al-Ataka lebih panjang daripada
daripada Sabihisma. Lalu yang mana duluan? Karena katanya rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Tetap kedudukannya daripada surat itu karena Sabihisma lebih dulu daripada Hal Ataka. Jadi baca rakaat pertama Sabihisma dulu. Ya, kalau bisa demikian. Kalau Hal Ataka dulu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa deh. Tapi daripada itu di sini diterangkan tidak mendapatkan dari fadilah. Karena kenapa? Beliau Rasulullah selalu membaca dalam urutan-urutan yang telah diurutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya urutan Al-Qur'an itu demikian, dari mulai Al-Fatihah, ya, terus Al-Baqarah dengan alif lam mimnya, terus sampai nanti surat An-Nas, ya. Minal jin nanti Wan-Nas. Memang Rasulullah kalau baca demikian urutannya kalau di dalam sholat. Makanya disusun oleh para sahabat urutannya demikian. Jadi sahabat nggak ngarang-ngarang. Urutan pertama Al-Baqarah yuk kita tulis, enggak. Karena memang Rasulullah ketika sholat bacaannya urutannya demikian. Ya, jadi nggak ngarang-ngarang sahabat, nggak apa namanya, nyusun Al-Quran itu nggak ngarang-ngarang. Ya, bagaimana sebagai yang dialami bersama Rasulullah. Nah kita pun di dalam sholat kalau bisa demikian urutannya. Al-Hakumut misalnya, Al-Hakumut nanti baca, baru Al-Asr, ya, Wal Asri. Jangan Wal Asri dulu baru Al-Hakumut. Nah kalau baca Wal Asri dulu, terus apa namanya, surat yang keduanya lebih panjangan dong. Ya nggak apa-apa ya, Wal Asri dulu aja baca. Kalau memang antum mau baca Wal Asri, kayak kalau baca Wal Asri terus baca Qul Huwallahu Ahad kan panjangan dulu. Nggak bisa Qul Hu duluan, kalau bisa jangan. Wal Asri tetap yang pertama, rakaat pertama, Qul Hu yang rakaat yang kedua, rakaat yang kedua. Demikian juga Inna A'tainakal Kautsar kan 3 ayat. Ya. Jangan Inna A'tainakal Kautsar dijadikan setelah rakaat kedua, Qul Hu yang pertama. Ya. Demikian pula kalau baca Qul Hu rakaat kedua tapi Al-Falaq rakaat pertama. Kalau bisa jangan begitu. Tetap Qul Hu yang pertama, Al-Falaq yang kedua. Makanya antum harus tahu susunan daripada surah. Nomor-nomor suratnya, ya. Susunannya. Ini ayat keberapa itu, duluan mana. Kalau bisa lebih tahu itu. Dan harus aku tahu, ya. Kan aku umat Islam bukan? Hah? Anas surat keberapa? Katanya umat Anas surat ke 114. Iya benar. Kalau surat terakhir aja masih pikir. 114. Berarti Qul surat ke? Qul surat ke 112. Ya, matematikanya kurang. Begitu dilanjutin. Fadhahaba sama ashabina, maka berangkat dari yang demikian kebanyakan dari para sahabat-sahabat kami ila ta'wili hadza, mereka memperpanjang, mentakwilkan daripada apa namanya, kebiasaan Rasulullah SAW ini, yaitu rakaat pertama lebih panjang bacaan suratnya daripada rakaat kedua. La yutawil ula ala tsaniyah, ya. Jadi tidaklah ada juga daripada sahabat yang tidak memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan yang tadi, kalau ada surat yang rakaat pertama dia baca surat yang pendek, yang nggak mesti juga ditempatkan di surat yang. Kalau rakaat kedua lebih panjang, lebih panjang, tapi karena rakaat pertama tadi pendek, dipotong deh. Enggak, tetap baca yang panjang juga. Walaupun rakaat kedua suratnya ketemu surat yang panjang, nggak boleh dipotong. Kalau bisa jangan dipotong, ya, biar lengkap itu surat. Kecuali kalau baca antum surat Al-Baqarah, ya, wah, hafiz Quran. Waladhdallin, amin. Alif lam mim, dalika kita kirain makmum mah 10 ayat deh. Itu apa habis? Lillahi ma fis samawati wa deh. Lu teler. Tahap. Kalau sholat fardu lagi, ya Allah, itu kamu udah geser di celana. Iya kayak kemarin. Ya Allah, udah ada yang
udah ada yang ingin mau buang air, udah selesai buang air masih aja rokat pertama, alhamdulillah masih rokat pertama. Tapi nyiksa gitu kan, ada orang yang kompornya belum dimatiin, ada orang lagi nyongkel motor orang gitu kan, panjang. Kesepetan ya jangan. Kalau bisa dilihat dulu, kalau jamaahnya suka dengan bacaan surat yang panjang, maka baca surat yang panjang. Tapi kalau kita kayak sholat di pom bensin, kalau kita di tol itu ada prinsip pemberhentian, ya sholat di tempat-tempat umum yang memang digunakan untuk umum, untuk halayak ramai, terus antum sesuaikan dengan itu, karena nggak semua orang, kita kan nggak tahu itu orang, ya, disuka surat panjang, apa yang nggak keburu-buru, orang kalau di jalan-jalan pasti buru-buru, ya kalau bisa baca yang jangan terlalu panjang, surat pendek, ya, tapi jangan terlalu cepat juga sholatnya, ya. Sholatnya cepet-cepet, jangan aja. Begitu. Ya lanjut. Wa tafaqu ala an salah satu waruba'ah yakununa aksaru minal ula wasdaniyah, dan disepakati di dalam rokaat ketiga dan rokaat keempat. Nih perhatikan, disepakati dalam rokaat ketiga dan rokaat keempat. Berarti ulama mensepakati yakuna aksaru minal ula wasdaniyah, haruslah lebih pendek daripada rokaat pertama dan rokaat kedua. Ini untuk rokaat ketiga dan rokaat keempat, ya. Zuhur 3 ada 4, asar ada rokaat ketiga dan rokaat keempat, rokaat maghrib cuma rokaat 3 aja, sisa ada 3 dan 4. Kalau bisa lebih pendek. Kenapa demikian? Didengerin baik-baik, biar nggak salah paham. Jadi antum pahami salah kan. Wal ashah annahu la tastahibbu, dan yang sahih daripadanya itu bahwasanya tidaklah tastahibbu as-suratu fihima, disunatkan, tidaklah disunatkan membaca surat di dalam rakaat ketiga dan keempat. Itu pendapat yang paling sahih. Tadi kalau baca suratnya harus lebih pendek dari surat rakaat yang pertama dan kedua. Rakaat ketiga, 4 bisa baca surat harus yang lebih pendek. Tapi pendapat yang paling sahih nggak usah baca. Jadi Al-Fatihah aja. Gitu. Kalau baca boleh nggak? Boleh. Kalau baca boleh. Ya. Fa'inna kulna istahbabiha, maka fa'in kulna, maka dikatakan oleh kami, sesungguhnya dikatakan oleh kami, istahbabiha, dengan mensunahkan fil asah daripada pendapat yang sahih, anis salisah karqudiyah, bahwa rakaat ketiga bisa aja sama panjangnya dengan rakaat yang keempat kalau antum mau baca. Kalau baca surat nih, habis Al-Fatihah baca surat, bolehlah sama. Ya, derajatnya dengan rakaat yang keempat. Wal ashahu la tastahibbu as-surat fihima, tapi yang paling sahih di dalamnya itu enggak baca, enggak pakai wakila bitakwiliha alaiha, dan pendapat yang lain memanjangkan daripada seluruh rakaat. Ya, itu sih tergantung daripada masing-masing yang pribadi yang sholat. Ya. Ajma'ul ulama ala jahru bil qira'ati fi sholati subuh. Seluruh ulama menjaharkan dalam pembacaan surat setelah suratul Fatihah fi sholati subuh, di dalam sholat subuh. Rakaat pertama setelah sholat subuh, ya, maka
kita baca surat setelah sholat subuh, misalnya surat apa? Misalnya suratul Waqiah, jadi jaharin, nggak boleh sir karena sholat subuh rakaat pertamanya, ya. Wal awalina minal maghrib, dan 2 rakaat juga di dalam rakaat maghrib. Jadi rakaat kedua dan rakaat maghrib. Wal isya, dan 2 rakaat di dalam sholat Isya. Jadi sholat yang dijahar itu sholat subuh rakaat ke-1 dan kedua, sholat maghrib rakaat 1 dan kedua, sholat isya rakaat 1 dan kedua. Wal isrir fi zuhuri wal asri wasalisa, dan mengisrirkan memelangkan suaranya fi zuhur dalam sholat zuhur dan asri dan asar. Jadi rakaat di dalam sholat zuhur dan asar 1 dan 2-nya harus sir. Wasalisa, dan juga rakaat ketiganya minal maghrib, dan rakaat ketiga di dalam sholat maghrib. Wasalisa wa rubi'a fil isya minal isya, dan rakaat ketiga dan rakaat keempat di dalam sholat isya. Jadi yang sir itu di dalam sholat yang kita baca pelan, yaitu sholat 1, 2, 3, 4, sholat zuhur dan sholat asar, ya. Rakaat ketiga sir di dalam sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempatnya sir di dalam sholat isya, gitu. Wal islim wal jahiri fi sholatil jum'ah wal idin, dan dijaharkan pembacaannya di sholatil jum'ah, di sholat Jumat, baik itu Al-Fatihah maupun surat yang lainnya selain Al-Fatihah harus jahar baca, harus kedengeran sama makmum, ya, nggak boleh nggak kedengeran di dalam sholat Jumat. Wal Aidin, dan 2 sholat Id, sholat apa aja? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat sholat Idul Fitri dan Idul Adha harus jahar, nggak boleh sir bacaan. Ya. Kalau sir jemaahnya bingung, bisa kemana nih gitu kan? Ini rakaat yang mana nih? Gak tau ini udah salam semua. Assalamualaikum, ini kan takbirnya duluan 7 kali, ya kan? Ini rakaat keberapa nih? Gak tahu. Apa sir, karena sir baca. Jadi harus dijaharkan di dalam sholat Id. Wa tarawih, dan sholat tarawih, ya. Wal witir, dan sholat witir. Perhatikan, ada sholat sunnah juga yang dijaharkan, yaitu sholat sunnah 2 hari raya. Sholat sunnah apa fardu? Sunnah. Kalau yang bilang pasti tahu, ya. As-sholatu sunnatan idil fitri rahimahullah. Ini kan sunnah itu, ya. Nggak boleh fardu. Kalau Bilal pasti tahu, ya. Bilal dia bilang. Kalau orang Bilal dia bilang fardu, berarti nggak paham gitu Bilal. Iya, Bilal cuma baca doang, pahamnya kagak. Begitu. Ya, jadi sholat sunnah itu ada juga yang dijaharkan, seperti sholat 2 hari raya, sholat tarawih, dan sholat witir. Wa hadza mustahabba lil imam, dan inilah yang mensunnahkan lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan orang yang sendiri sholatnya, untuk dibaca jahar, ya. Jadi kalau kita sholat tarawih sendiri, bacanya juga jahar. Ya kalau sendiri, tapi jangan teriak-teriakan juga, ya. Jangan teriak-teriakan juga, biasa aja. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Begitu, ya. Jadi kalau sholat sunnah tarawih dan sholat witir nih, kalau tarawih mungkin Ramadan udah nggak ada, udah lewat lah, ya. Tinggal kita ada kesempatan sholat witir, bacanya jangan pelan-pelan,
Bacanya kalau bisa orang lain bisa dengar juga. Orang lain bisa dengar juga. Tapi jangan menyakitkan orang lain yang dengernya. Udah kenceng-kenceng salah lagi. Repot. Kalau orang salah baca Al-Quran kita harus benerin. Kan repot. Orang lagi sholat aja ngomong, ya kan? Salah bacanya bukan begitu. Begitu. Baik. Itu sholat sunnah yang harus dijaharkan. Wa ammal makmum, dan bagi makmum fala yajharu fi syai'in min hadza bil ijma'. Dan bagi makmum, kalau menjadi makmum salat yang jahar, salat subuhnya jahar, makmumnya nggak boleh baca jahar juga, makmum sir. Ya. Ketika biasanya ketika habis amin, ya, imam kan baca surat. Kata Pak Haji sholatnya bacanya masih jahar, sholat subuh. Imam baca surat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, rame imam kalah suaranya, ya kan? Udah gitu imam udah ruku tuh masih baca aja itu. Karena bacanya surat pendek ternyata imamnya. Wal asri al-fatihah wah sial. Bacanya pendek lagi. Nah, jangan jadi tetap sir, ya. Tapi itu hukumnya sunnah kita baca Al-Fatihah ketika kita sholat jamaah, ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya menjadi rukun ketika kita sholat sendiri. Jadi kalau sholat jamaah biasanya dikasih waktu saktah namanya, dikasih waktu oleh imam. Waladhdallin, imam diam sebentar, amin itu imam ngambil nafas baru amin, ya. Nah, setelah amin, imam tuh kalau dulu di kampung-kampung lama amin diam dulu. Nah itu diam itu namanya saktah, ngasih waktu. Buat apa? Buat jamaah baca Al-Fatihah. Coba lihat di sholat di kampung-kampung, pasti begitu. Iya dulu. Kalau kita amin langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya mungkin beda kali ya dinamisnya. Ya di Jakarta lebih cepat waktu berjalan, kesibukan lebih. Tapi tetap hukumnya sunnah kita baca suratul Fatihah. Lebih baik ya, wa idza quri'atul Qur'an, ketika dibacakan Quran fasma, dengerin. Nah, lebih baik begitu dengerin. Kalau kita mau baca surat Al-Fatihah, baca deh enggak apa-apa. Ya, baca apa-apa. Tapi jangan teriak-teriakan. Bacanya juga katanya kedengaran oleh diri sendiri. Ya, kedengaran dari sendiri bukan berarti itu kedengaran ke tetangga sebelahnya. Jadi mengganggu konsentrasi tetangga sebelahnya. Nggak boleh. Ada yang bertanya nggak dari sini? Kalau nggak lanjut. Wa yasunul jahra fi sholati kusufil qamar, ya. Dan demikian pula dijaharkan dalam rakaat sholat kusufil qamar. Dalam sholat kusuf itu sholat apa? Gerhana. Al-Qamar bulan. Dalam sholat gerhana bulan, perhatikan kenapa dijaharkan gerhana bulan, sholat gerhana bulan. Ayo. Sholat gerhana bulan. Kenapa sholat gerhana bulan? Kalau di sini dijelaskan wal isrir fi sholati kusufis syams, dan sir di dalam sholat gerhana matahari. Ayo, sholat gerhana matahari jahar tadi, jahar. Di sini dituliskan sir di dalam sholat gerhana matahari. Kenapa? Ente perhatikan, sholat yang jahar itu sholat di waktu malam. Sedangkan sholat yang sir, zuhur sama asar siang. Sir nggak? Gerhana bulan terjadinya waktu apa? Gelap, pas lagi gelap malam. Waktu malam. Nah itu harus main.
Harus main. Iya ya. Kenapa disuruh jahat? Karena waktunya Kenapa gerhana matahari sir? Karena waktunya sih. Adakah gerhana matahari malam hari? Ada gerhana bintang kali. Karena bintang ada sih gerhana matahari itu di sebelah sana. Yang orang matahari. Sekarang udah betul. Yang laku toko online. Yang laku toko online. Kalah. Baik. Begitu keadaannya. Ya. Wa yahru fi sholatil istisqa, dan menjaharkan bacaan sholat di dalam sholat istisqa. Sholat apa? Istisqa. Hujan. Ya, sholat kita Hujan. hujan. Wa yusru fil janazah, dan sir di dalam sholat jenazah. Iza sholat hafid nahar, ketika sholatnya siang. Ya, perhatikan nih, sir sholat jenazah ketika sholatnya siang. Di sini ditulis wa yusri fil janazah iza sholat bin nahar, dan sir bacaannya dalam sholat jenazah ketika sholat jenazah itu dilakukan dalam siang hari. Wa kana idza sholaha bil lail, kalau demikian ketika sholat jenazahnya itu di malam hari, ya, ala sahihil mustar, dalam pendapat yang paling sahih dan terpilih, wala yaharu bin nawafil, dan tidaklah yaharu bin nawafil, tidaklah mengeraskan bacaannya di dalam sholat sunnah, bin nahar, falan nahar, dan tidak dalam sholat yang siang hari selainnya goiro mazakarona, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, Mina'i dan wal istisqa, kecuali sholat id dan istisqa. Ya, kalau sholatnya siang jangan dijahari, ya, kecuali sholat id dan sholat istisqa. Nah, sholat jenazah gimana? Kalau jenazahnya sholatnya siang, ya tidak juga dijahari. Sholat jenazah itu sholat sunnah atau sholat wajib ya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi sholatnya sholat fardu kifayah atau fardu ain, bedanya apa? Fardu ain yang mana? Sholat 5 waktu fardu ain. Kok ada fardu kifayah sholat jenazah? Apaan? Ayo, hukumnya apa nih? Sama-sama fardu loh. Paham nggak? Apa? Fardu ain personal atau apa namanya pribadi itu harus melakukannya. Kalau pribadi itu nggak melakukannya, maka hukumnya dosa. Kalau fardu kifayah, pribadi itu dituntut melakukannya sebagai wakil daripada orang-orang yang lain. Kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, satu kampungnya berdosa. Tapi kalau satu kampung misalnya ada 200 orang, yang nyolatin cuma 5 orang, alhamdulillah satu kampung bisa tertutup, nggak dosa. Yang nyolatin dapat pahalanya, apalagi pahala fardu, ya sholat jenazah termasuk sholat fardu, dapat sholat pahala fardunya. Tapi yang lain nggak dosa, karena kenapa? Karena udah ditutup oleh orang yang sholat. Paham ya? Inilah sholat fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak ada yang nyolatin, dosanya satu kampung. Tapi kalau udah ada yang nyolatin, alhamdulillah. Makanya nih, ya, kalau satu kampung itu paham dengan fikih ini, wajar kalau orang yang nyolatin sholat jenazah dibayar. Paham nggak? Tapi dibayarnya bukan orang yang sama orang yang mati, sama orang yang keluarga dari orang yang mati, bukan. Sama satu kampung dibayar. Misalnya si satu RW sama, dari pengurusnya yang bayar. Kalau ada pembayar
Pembayaran karena mereka teratasi, tertutupi daripada dosa. Paham nggak? Bukan ahli jenazah yang bayar, begitu. Malah pengurus kampungnya yang bayar. Paham nggak? Kalau ada mau pembayaran, dan kayaknya harus dibayar ya. Karena kalau nggak ada yang nyolatin, kenapa? Dosa satu kampung. Satu kampung dosa. Kalau di Solo, di kampung Solo nyolatin jenazah dibayar sama pengurusnya, pengurus kampung. Pada sholat semua. Pengurus kampung bingung masih berapa nih. Begitu. Tapi enggak mesti dibayar, ya. Enggak mesti dibayar. Tapi kalau mau ada pembayaran sebagai rasa syukur, rasa terima kasih, nah orang yang nyolatin sholat jenazah itu layak untuk dibayar. Layak, saya bilang layak untuk tapi jangan ngarepin juga ente sholat jenazah nunggu pembayaran. Jadi nanti niatnya berubah. Begitu dia adanya. Baik, lanjut. Wahtilafi ashabina, dan ada keselisihan pendapat daripada sahabat-sahabat kami fi nawafil laila, di dalam sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Fakila la yajhar, maka haru, dan sebagian yang lainnya mengatakan dikeraskan. Jadi dari para sahabat juga ada yang berpendapat walaupun sholat yang malam itu enggak mesti juga dikerasi bacaannya, ya, nggak bisa juga dikasih. Tapi kalau sholat sunnahnya itu berjamaah seperti sholat witir, sholat taraweh, ya, di waktu malam hari, sholatnya nggak keras, sholatnya nggak jahar, repot juga nggak? Ya repot juga ya. Sholat 11 rakaat misalnya, yang paling pendek 11 rakaat, ya. Diam aja, ya kan? Tahu-tahu salah, bingung juga nih jemaah. Baca apa ya? Gitu kan? Baca sendiri misalnya gitu. Ya pada akhirnya orang-orang pada mau sholat sendiri, nggak sholat berjamaah. Gitu. Baik, lanjut. Wasalisa wa huwal qasah wa biqata al qadha. Nah, ini ada permasalahannya. Asina dan ketiga, dari pendapat yang sahih, ya, ini dikemukakan oleh Syekh Husain Al-Bagawi yang rawu bainal jahra wal israr. Jadi kalau sholat sunnah malam hari itu jangan juga terlalu kenceng, jangan juga terlalu lemah. Yang biasa aja standar, ya, yang biasa standar. Ini kalau umumnya sholat orang yang sendiri, ya. Walau fatati sholati bil lail, ini mulai permasalahan. Dan kalau meninggalkan sholat malam, faqadha fin nahar, kita ketinggalan sholat nggak sengaja, tapi dalam hal nggak sengaja, ya, ketiduran, sholat isya ketinggalan, ya, sholat isya ketinggalan, subuhnya juga ketinggalan, tidurnya habis maghrib, sholat maghrib ketinggalan, capek, ya, kerja seharian, terus tiduran. Sholat maghrib sih udah habis sholat maghrib, ya, leha-leha sebentar, tiduran di depan TV. Isya lewat, majelis lewat, ada gitu. Isya lewat, majelis lewat, subuh lewat, bangunnya jam 11. Ada kan teman kita yang cerita sendiri sampai sholat Idul Fitri juga, ya kan? Malam takbiran nyampe. Bangun hari kedua lebaran. Ini parah itu orang. Malam takbiran nyampe di kampungnya, bangunnya hari kedua lebaran. Parah tuh. Nah, itu gimana itu? Bacaannya ketika mengkodok sholat isya, kan sholat isya sholat malam nggak? Malam. Nah,
bacanya jahar atau enggak? Jahar. Kan namanya waktu kodok, seingat kita. Oh iya tadi lupa, harus cepat di kodok. Nah, kalau keadaan demikian, ada haruhuma ya tabiru waktu kodok, maka dipendapatkan daripada yang pendapat ulama, lihat waktu kodok ini kapan. Kalau di waktu kodok siang hari, maka kalau biasanya sholat di siang hari itu syir, maka lakukan dengan syir juga. Kalau waktu kodoknya nanti malam hari, maka dibacanya dengan jahar. Nah, kalau sholat zuhur dan asar yang dikodok di waktu malam, bacanya apa? Syir atau jahar? Kan zuhur sama asar syir nih. Oh, syir. Hah? Kan tadi udah lihat waktunya kapan ente mau kodok. Kalau ketika ente mau kodok malam hari, sholat zuhur dan asar itu juga harus dengan jahar. Karena kodok itu mungkin juga ada jemaah, ya. Main itu sholat itu belum sama kodok, main ke rumah ternyata temennya belum sholat juga, sama kita ketiduran bang, udah sama lagi. Satu kek emang bisa. Mimpi juga sama lagi. Mimpinya sama lagi. Ceweknya sama juga. Kesian amat. Nah, yang lainnya mengatakan yusir rumut lakon. Yang lainnya mengatakan kapan waktunya syir mutlak. Syir. Ya, kapan waktunya. Yang selanjutnya. Walau anna jahara fi mawadiha wal isghara fi mawadiha sunnah laisa biwajib. Nah, diketahui di sini bahwa pembacaan jahar dalam setiap sholat, ya, maupun pembacaan sir di dalam setiap sholat itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau dibaca sholat isya dibaca jahar, sholat maghrib dibaca jahar, sholat zuhur sir, sholat asar sir, itu hukumnya sunnah bukannya wajib. Ya. Kalau jangan, kalau jaharo maudhu al-isrir, seandainya dijaharkan di tempat yang yang dipelankan suaranya, au asara maudhu al-jahara, dan mensirkan di tempat yang jahar, fasolatiha sahih. Jadi kalau sholat zuhur sama asar bacanya kenceng, ya itu nggak apa-apa, maka sholatnya itu tetap sah. Walakinna, jadi kalau sholat isya terus sama sholat maghrib kan harusnya jahar, dibacanya sir, ya nggak apa-apa juga, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Karena hukum daripada keduanya, baik itu kencang maupun pelan, ya itu tetap hukumnya sunnah. Tapi kita sholat bagaimana Rasulullah. Ya. Biasanya di dalam berbagai hadis itu sudah dikemukakan bahwa kalau zuhur sama asar semua sholatnya sir. Sholat malam mulai dari maghrib sampai subuh, ya itu bacaannya jahar. Maka kita berlaku yang demikian. Ya. Nah kalau dia membaca yang demikian, ditukar-tukar tempatnya, atau misalnya sholat zuhurnya bacaannya jahar, qara'tahu tanzihu wala yasjudu lisahwi, ya hukumnya makruh dan dia nggak perlu sujud sahwi. Wa qad qaddamna, dan sungguh telah kami kemukakan anil isrir fil qiraah, bahwa membelankan di dalam bacaan, wal askar, dan di dalam zikir, al masru'ah fi sholati
la badda bihi min yasma'u nafsa, maka haruslah terdengar oleh diri kita sendiri, ya. Fa illam yasma'uha, maka kalau nggak terdengar sama diri sendiri, min ghairi, dan yang lainnya, awada, nggak ada halangan, jadi nggak ada halangan dirinya untuk membaca bacaan sholat itu harus terdengar dirinya pelan, bacanya pelan, lembut banget bacaannya. Lam tusahih, perhatikan, lam tusahih qira'atahu wala zakarahu, enggak sah bacaan sholatnya dan zikirnya. Al-Fatihah bacaan sholat bukan? Kalau Al-Fatihahnya enggak sah, sholatnya sah enggak? Jadi kita masih sering lihat orang sholat mulutnya mingkem, sholat mulutnya mingkem. Katanya sih tasawuf, katanya kebatinan. Ya enggak juga, sholat nggak boleh pakai batin, ya. Ngaco nih orang yang begini. Nah, demikian.